Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya akan melanjutkan bahasan materi pertemuan keempat ini. Masih tentang pemeriksaan pendahuluan, yaitu tentang penyidikan. Yaitu saya akan masuk ke penyadapan. Wewenang penyidik melakukan penyadapan ini tidak dikenal, sekali lagi ya, tidak dikenal di dalam KUHP. Ya. Secara formal, secara langsung, ya, tekstual itu tidak dikenal dengan istilah penyadapan. Tetapi bisa juga sebenarnya penyidik polisi melakukan penyadapan kalau memang ada undang-undang yang memberikan wewenang kepada pejabat polisi itu untuk melakukan tindakan itu. Misalnya, ini misal, penyadapan yang diatur di dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ya. Pasal 1 angka 19 mengatakan penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lain. Nah, karena ini dilakukan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, bisa dilakukan penyadapan, maka berarti yang bisa melakukan penyadapan itu adalah penyidik. Nah, penyidik tindak pidana narkotika itu adalah penyidik polisi, ya. Jadi untuk tindak pidana narkotika, polisi bisa melakukan penyidikan, penyadapan. Demikian juga kalau kita melihat di Undang-Undang Psikotropika, ya, Undang-Undang 5 tahun 97 juga ada wewenang penyelidik untuk melakukan penyadapan berhubungan dengan tindak pidana narkotika itu, psikotropika. Penyadapan juga menjadi salah satu wewenang penyidik KPK, ya. Penyidik KPK itu punya wewenang melakukan penyadapan sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, ya. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tahun 2019 kemarin ini telah dilakukan perubahan. Nah, perubahan inilah yang mengatur diantaranya bahwa kewenangan penyadapan yang diberikan kepada penyidik KPK itu tetap masih bisa dilakukan, tetapi harus dengan izin Komisi Pengawas KPK. Ini yang kemarin ditengarai, ini mungkin salah satu cara menggebiri KPK, ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, informasi yang seringkali kita dapatkan bahwa keberhasilan KPK untuk melakukan tangkap tangan pelaku tindak pidana korupsi itu sebagian besar karena hasil penyadapan. Itulah yang kemarin ketika RUU tentang perubahan Undang-Undang KPK itu sedang dibahas, banyak kalangan masyarakat yang keberatan, yang bahkan demonstrasi besar-besaran, karena mengkhawatirkan kalau kewenangan menyadap yang selama ini menjadi dalam tanda petik ujung tombak gitu ya, keberhasilan KPK di dalam menangkap tangan pelaku tindak pidana korupsi, kemudian mau dihapus kewenangan itu, atau kemudian ada yang mensyaratkan, yang kemudian akhirnya mensyaratkan harus ada izin dari ketua dari Komisi Pengawas KPK. Ini yang kemarin sempat ditengarai, dikhawatirkan akan mengurangi keberhasilan KPK di dalam memberantas korupsi. Di dalam Undang-Undang Terorisme,
ya penyidik juga berwenang melakukan penyadapan, ya. Undang-undang terorisme itu penyidiknya polisi, ya, Densus 88. Mereka berwenang untuk melakukan penyadapan tindak pidana teroris. Nah, pertanyaannya, kalau ada ini kan mestinya ada apa ini? Harus ada kehati-hatiannya. Artinya walaupun ini karena ini penyidiknya polisi juga. Jangan sampai menyidik tindak pidana yang bukan termasuk tindak pidana khusus, polisi melakukan penyadapan, itu tidak boleh, ya. Karena di KUHAP tidak diatur kewenangan melakukan penyadapan ini. Dalam Undang-Undang Narkotika tadi ada kewenangan polisi melakukan penyadapan, Undang-Undang Trafficking. Artinya sebenarnya tentang penyadapan ini cukup banyak. Oke. Kita akan lanjut lagi ke bab berikutnya, yaitu tentang penggeledahan. Salah satu wewenang dari penyidik polisi maupun penyidik PNS itu adalah melakukan penggeledahan. Di KUHAP, penggeledahan diatur di pasal, istilahnya diberikan di pasal 1, angka 17, ya, atau butir 17. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah atau tempat tinggal, rumah tempat tinggal, memasuki rumah tempat tinggal atau tempat tertutup lain. Ya. Rumah tempat tinggal jelas, ya, rumah tinggal. Rumah tertutup lain itu ya bisa gudang, bisa sekolah, bisa kantor, bisa pabrik gitu, ya, dan lain sebagainya. Untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi tujuan penggeledahan itu, ya, untuk melakukan pemeriksaan, 1, kemudian untuk melakukan penyitaan, 2, melakukan penangkapan, 3, ya. Jadi orang menggeledah itu kemungkinannya itu untuk memeriksa, ya, apa di situ terjadi tindak pidana, ada bekas-bekas tindak pidananya, ada tempat digunakan untuk menyimpan barang bukti, misalnya, itu pemeriksaan, memeriksa. Kemudian yang kedua bisa jadi untuk melakukan penyitaan. Kalau penggeledahan itu dilakukan dalam rangka untuk mencari barang bukti, baik barang bukti yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan atau untuk menyimpan hasil kejahatan, maka penggeledahan dilakukan dalam rangka untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Atau penggeledahan itu dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan tersangka. Kalau penggeledahan dilakukan dalam rangka untuk mencari dan menemukan tersangka, maka endingnya penggeledahan itu dilakukan untuk menangkap tersangka. Tentu saja, kalau tadi kemudian penggeledahan dilakukan tujuannya untuk menyita, nanti ada mekanisme tata cara penyitaan, syarat-syarat penyitaan. Demikian juga kalau kemudian penggeledahan itu menemukan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, kemudian akan dilakukan penangkapan, maka ada syarat-syarat penangkapan, ya, yang diatur di dalam KUHAP. Nah, penggeledahan jenis yang kedua itu adalah penggeledahan badan, diatur di pasal 1 angka 18. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawahnya serta untuk disita. Jadi istilah penggeledahan badan, ya, diperiksa badannya. Nah, ini untuk penggeledahan badan ini di KUHAP ada ketentuan. Kalau tersangkanya laki-laki, ya diperiksa oleh penyidik laki-laki. Kalau yang akan digeledah badannya itu perempuan, maka yang menggeledah itu adalah petugas penyidik perempuan. Kalau tidak ada petugas perempuan, sementara yang mau digeledah perempuan, ini penyidik dapat minta bantuan kepada orang-orang tertentu yang memiliki atau perempuan yang memiliki syarat tertentu. Misalnya minta bantuan PNS perempuan atau bidan misalnya, ya, perempuan untuk menggeledah apakah di badan tersangka perempuan itu ada
benda yang bisa disita untuk kepentingan penyidikan. Nah, maka idealnya ketika penyidik melakukan penggeledahan, mungkin tim penyidik itu ada tidak saja pejabat penyidik laki-laki gitu ya. Mungkin perlu juga pejabat penyidik perempuan, sehingga ketika nanti ditemukan orang yang perlu digeledah badannya dan kebetulan perempuan, maka penyidik perempuan itu bisa langsung melakukan penggeledahan badan. Ya, daripada barangkali nanti harus nyari bidan atau orang-orang perempuan yang mungkin PNS di sekitarnya untuk bisa membantu penggeledahan badan. Ini untuk menghindari pelecehan seksual ya. Penggeledahan diatur mulai dari pasal 32 KUHP sesuai dengan pasal 33 ayat 1 KUHP yang bisa melakukan penggeledahan adalah penyidik ya. Karena menurut pasal tadi kewenangan penyidik pembantu itu sama dengan kewenangan penyidik kecuali menahan, maka yang berwenang melakukan penggeledahan kecuali penyidik juga penyidik pembantu ya. Baik ini penyidik PNS atau penyidik polisi dan penyidik pembantu. Kalau penyidik pembantu semuanya polisi ya. Ini yang bisa melakukan penggeledahan. Nah, syarat yang kedua di pasal 33 ayat 1 itu harus ada surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ya. Jadi kalau penyidik Polsek Kartosuro akan melakukan satu penggeledahan di satu rumah di Pabelan ya, maka penyidik Polsek Kartosuro harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo. Ini syarat yang kedua. Dalam hal rumah yang akan digeledah itu terletak di wilayah hukum pengadilan negeri lain, maka Ketua Pengadilan Negeri dari daerah tersebut hanya mengetahuinya saja. Ya, jadi mengetahui izinnya dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, tetapi kemudian memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana rumah itu berada. Nah, ketika melakukan penggeledahan, syarat yang ketiga, ya, syarat yang pertama dilakukan penyidik atau penyidik pembantu, yang kedua ada izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, ya. Syarat yang ketiga harus disaksikan oleh 2 orang saksi. Ya. Harus dilakukan oleh 2 orang saksi. Apabila penggeledahan itu diikuti oleh pemilik rumah atau penghuni rumah. Jadi kalau pemilik rumah atau penghuni rumah itu hadir, maka penggeledahan harus ada 2 orang saksi. Tetapi kalau penggeledahan itu ditolak oleh pemilik rumah atau pemilik atau penghuni rumah tidak ada, jadi rumahnya kosong, maka syarat yang ketiga, syarat yang keempat ya, syarat yang keempat itu harus dihadiri oleh kepala desa atau ketua lingkungan. Jadi kehadiran kepala desa atau ketua lingkungan itu untuk menggantikan
kehadiran tersangka atau penghuni rumah. Jadi kalau ada rumah yang mau digeledah tetapi penghuninya tidak ada, atau penghuninya ada tetapi dia menghalang-halangi penyidik, tidak memperbolehkan rumahnya digeledah, penyidik polisi itu tetap bisa melakukan penggeledahan rumah itu. Syaratnya tadi menghadirkan 2 saksi dan kepala desa atau ketua lingkungan. Ketua lingkungan itu bisa ketua RW, bisa ketua RT gitu ya. Nah ini untuk memastikan. Jadi tidak bisa kalau kemudian, wah ini pemilik rumahnya tidak boleh, berarti tidak boleh digeledah. Tidak, tetap bisa digeledah, tetapi digantikan pemilik rumahnya itu oleh kepala desa atau ketua lingkungan. Nah kalau yang kehadiran 2 saksi itu perlu baik pemilik rumahnya ada ataupun tidak ada. Kehadiran saksi secara filosofis itu untuk memastikan satu, supaya ketika melakukan penggeledahan, penyidik itu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, penyidiknya sendiri supaya hasilnya itu, hasil penyidikannya itu tidak dimanipulasi oleh penyidik. Manipulasi itu bisa jadi tidak ditemukan, mengaku ditemukan, itu manipulasi. Menemukan lebih dari yang dilaporkan, yang dibuatkan BAP itu juga manipulasi. Itu kehadiran saksi itu untuk menghindari hal-hal seperti itu. Ya. Supaya penyidik tidak dalam tanda petik bermain salah gitu. Yang kedua, kehadiran saksi termasuk kepala desa kalau pemilik rumahnya tidak hadir atau menolak, itu untuk bukti ya, untuk memperkuat bukti jikalau pemilik rumah itu menolak hasil penggeledahan. Ya, jadi kan ada ya kalau tersangka atau pemilik rumah mengatakan barang ini tidak ada di rumah saya gitu. Tidak mungkin penyidik menemukan barang itu karena barang itu tidak ada. Nah, yang jadi pertanyaan, benar tidak barang itu memang diambil, disita dari hasil penggeledahan itu? Maka penggeledahan perlu saksi. Supaya nanti kalau misalnya memang, misal ini, di TKP ditemukan narkoba, kemudian pemilik rumah mengatakan, oh tidak benar ini narkoba itu punya saya atau ditemukan di rumah saya. Lah polisi bisa mengatakan, ini loh saksinya. Tetangga Anda ada 2 orang saksi yang ketika kami melakukan penggeledahan, tetangganya itu menyaksikan bahwa memang kami menemukan narkoba di rumah saudara tersangka itu. Nah ini contohnya begitu. Nah, ini untuk, jadi filosofinya mengapa pada penggeledahan itu perlu saksi, itu supaya polisi juga tidak nakal, dalam tanda petik memanipulasi penggeledahan, hasil penggeledahan, supaya pemilik rumah tersangka juga tidak menolak hasil penggeledahan, karena saksinya ada. Hanya yang menjadi persoalan adalah, kehadiran pemilik rumah dan 2 orang saksi, itu kan berarti hanya 3 ya, 3 orang. Sementara bisa jadi pejabat penyidik yang menggeledah lebih dari 3. Ya. Ada yang di ruang tamu, ada yang di ruang tengah, ada yang di dapur, bla bla bla. Sementara tadi, saksi itu kan untuk memastikan bahwa polisi ketika menemukan, penyidik menemukan barang bukti di TKP itu, ya, di tempat yang digeledah itu supaya tidak ada kecurigaan bahwa itu hasil rekayasa penyidik atau nanti akan ditolak oleh. Nah, ini kan kalau kemudian polisinya nakal, ini kalau penyidiknya nakal itu ya. Jadi bisa saja itu mungkin dimanipulasi, kemudian dipanggil saksinya. Sini ini kita menemukan ini ya, ya. Tapi sebenarnya dia sudah menaruh bukti dulu. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Artinya orang disaksikan 2 orang saksi dan pemilik rumah itu kalau memang penyidiknya nakal, ya itu tetap saja bisa memanipulasi. Maka
Walaupun aturan ini dibuat dengan baik, adanya saksi, adanya pemilik rumah, itu sebenarnya untuk menjamin, memastikan bahwa tidak ada manipulasi ketika dilakukan penggeledahan, tetapi tidak berarti itu tidak bisa dilakukan. Maka kata kunci yang penting itu ya berarti butuh penyidik-penyidik yang punya integritas yang baik, ya, yang jujur, yang amanah. Walaupun dia bisa memanipulasi gitu, tetapi dia tidak melakukan manipulasi barang bukti hasil penggeledahan. Ini penting gitu ya. Karena kalau hanya dasarnya ini loh buktinya saksi ya, emangnya saksi bisa ngikuti kemana saja penyidik itu berjalan memeriksa gitu. Apalagi kalau yang ditemukan barang-barang kecil seperti mungkin narkoba, perhiasan gitu, itu kan tidak sulit ya. Kalau polisi, penyidik misalnya saja yang menggeledah, dia ngantongin narkoba dulu, karena memang itu sudah jadi target misalnya ya, tersangkanya itu. Kemudian ditaruh di baju, dia pergi lagi, kemudian menggeledah lagi dengan saksinya. Nemukan ya, ketemu. Mungkin saja, bisa enggak? Ya bisa saja. Maka yang penting itu sebenarnya adalah bagaimana aparat penyidik itu harus memiliki integritas yang bagus, yang bertanggung jawab. Nah, kalau pemilik rumah itu menolak hasil penggeledahan, ya, ini mungkin saja, ya, maka kehadiran saksi dan bagaimana alasan pemilik rumah menolak hasil penggeledahan itu dibuat dalam berita acara, ya. Yang salah satu turunannya diberikan kepada pemilik rumah. Jadi di pasal 33 itu dikatakan di situ, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni rumah menyetujui rumahnya digeledah. Jadi hadir dan setuju itu 2 orang saksi. Tapi di ayat 4 dikatakan sekali-kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi dalam hal tersangka penghuni menolak atau tidak hadir. Jadi ini ayat yang keempat itu dalam hal ayat 3 tidak bisa terpenuhi. Jadi kalau pemilik rumahnya tidak menyetujui rumahnya digeledah atau tidak hadir karena mungkin dia ditahan dan lain sebagainya sebelumnya sudah ditahan, nah ini penyidik harus menghadirkan 2 orang saksi dan kepala desa atau ketua lingkungan. Ini untuk memastikan supaya itu tadi. Silakan saudara nanti mempelajari ya pasal 34, pasal 35 ya. Di pasal 35 ada ketentuan kecuali dalam hal tertangkap tangan penyidik tidak diperkenankan memasuki atau menggeledah ya ruang di mana sedang berlangsung sidang MPR, DPR atau DPRD. Jadi ketika sedang berlangsung ruang itu sedang digunakan untuk sidang MPR, DPR, DPRD, tidak boleh ruangan itu digeledah. Artinya geledahnya itu ya sebelum digunakan sidang atau nunggu setelah sidang. Kecuali tertangkap tangan. Tempat di mana sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan. Jadi misalnya masjid sedang untuk Jumatan, sedang untuk jamaah maghrib gitu ya. Gereja sedang digunakan untuk misa gitu. Itu kecuali tertangkap tangan tidak boleh digeledah. Geledahnya ya setelah ibadahnya selesai. Ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan. Ruang sidang juga tidak boleh digeledah ketika sedang berlangsung sidang. Kalau mau digeledah setelahnya. Nah, kecuali tertangkap tangan. Tertangkap tangan itu tertangkapnya padanya ditemukan bukti yang digunakan melakukan tindak pidana. Tertangkap ketika sedang melakukan tindak pidana. Tertangkapnya seorang segera setelah melakukan tindak pidana. Tertangkapnya seorang setelah diserukan khalayak ramai sebagai pelaku tindak pidana. Itu kategori tertangkap tangan. Jadi kalau misalnya saja ada anggota dewan yang buru-buru masuk, dicurigai dia membawa pistol misalnya.
ya, atau dia berteriak sambil menenteng pistol, dia masuk ke ruang sidang. Tapi setelah di ruang sidang, nah itu bisa itu ruang sidangnya digeledah karena tertangkap tangan. Atau ada orang yang dari luar sidang pengadilan, ya, di luar sidang pengadilan, kemudian memasuki ruang sidang pengadilan, misalnya saja sambil berteriak-teriak menghina hakim. Ada ya kasus yang tempo hari itu misalnya saja melempar hakim dengan sepatu gitu. Ini berarti dia tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana, itu bisa digeledah, dicari sepatunya di mana dan lain sebagainya. Nah, ini namanya tertangkap tangan. Ya, itu boleh. Tapi kalau tidak tertangkap tangan, itu tidak boleh. Nanti silakan dibaca pasal 36, 37 juga. Nah, bagaimana kalau penggeledahan itu ternyata tidak sah? Kalau kita membaca pasal 77 KUHP, pra-peradilan itu tidak termasuk mempra-peradilankan sah tidaknya penggeledahan. Tapi belakangan ini Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ini memperluas ruang lingkup pra-peradilan. Dari pra-peradilan itu hal-hal yang terkait dengan penyidikan itu sekarang sudah bisa dilakukan pra-peradilan. Seperti penetapan tersangka, dulu tidak bisa dijadikan objek pra-peradilan, sekarang bisa. Maka penggeledahan, penyitaan juga bisa diajukan pra-peradilan. Ya, kalau di KUHP tidak bisa, ya, tapi itu diperluas oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kalau kita itu berhadapan dengan penggeledahan yang tidak sah, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, pemilik rumah atau tersangka bisa mengajukan somasi, keberatan. Ke siapa ya? Ke penyidik atau atasan penyidik. Tapi somasi ini tidak dikenal dalam KUHP, tapi ikhtiar boleh lah, tidak ada yang tidak boleh. Walaupun tidak mesti diterima. Kemudian yang kedua, secara hukum, pra-peradilan. Ya, mengajukan pra-peradilan. Walaupun dulu di dalam KUHP tidak ada, tetapi sekarang dengan perkembangan terakhir ini, berdasarkan putusan MK, sekarang tindakan-tindakan penyidik ini bisa dilakukan gugatan pra-peradilan. Yang ketiga, ini tidak ada aturan hukumnya juga, tetapi seringkali efektif untuk mengontrol fungsi penyidikan, itu media massa, media sosial, ya. Jadi kalau ada masalah kemudian mengundang wartawan gitu ya, itu biasanya cukup efektif. Zaman sekarang medsos gitu ya. Medsos itu kalau ada aparat-aparat yang bertindak salah, melanggar hukum di medsos, itu biasanya justru akan mendapatkan perhatian publik, mendapatkan perhatian atasan. Biasanya akan diselesaikan gitu ya. Tapi kalau protesnya hanya sekedar protes sendiri saja gitu, ya, tidak memanfaatkan kekuatan massa begitu, itu biasanya ya tidak akan diperhatikan. Nah, inilah saya kira yang perlu saya jelaskan di bagian tentang penyadapan dan penggeledahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti silahkan dibaca lagi pasal-pasalnya. Demikian juga harus saudara membaca literatur-literatur hukum acara pidana yang pernah saya sampaikan di awal kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.